sufi. Jadi ada kalimat tasawuf, ada kalimat sufi. Tasawuf adalah sifat dari orang yang bersifat sufi. Jadi sufi orangnya, tasawuf sifat dari orang yang memiliki karakter atau sifat sufi. Jadi bedakan antara tasawuf dengan sufi. Sufi orangnya, orangnya yang bersifat tasawuf disebut dengan sufi. Tasawuf sifatnya, sifat dari orang yang bersifat karakter sufi. Nah, tasawuf itu apa? Yang pertama adalah bahwasanya di antara para ulama ada memberikan definisi yang disebut dengan tasawuf adalah al-khuruju min kulli khuluqin daniyyin wa ad-dukhulu fi kulli khuluqin saniyyin. Tasawuf adalah al-khuruju min kulli khuluqin daniyyin. Seseorang itu harus keluar dari perangai, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji pada hukum agama. Disebut dengan tasawuf. Poin yang pertama yang disebut dengan tasawuf adalah al-khuruju min kulli khuluqin daniyyin. Orang tersebut bila ingin memiliki sifat tasawuf harus keluar dari setiap perangai, setiap akhlak, setiap dari tabiat yang memang tidak terpuji pada hukum syara. Nanti insya Allah akan dibahas. Contohnya misalnya riya, kemudian ujub, kemudian sombong, kemudian sum'ah, dan nanti sifat-sifat yang lain yang akan diterangkan pada masalah tasawuf ini. Jadi yang pertama poinnya at-tasawuf, atau kita bilang tasawuf, bukan tasawuf tapi tasawuf, menggunakan huruf shad. Tasawuf, tasawuf adalah yang pertama al-khuruju min kulli khuluqin daniyyin. Seorang harus keluar dari setiap perangai, setiap akhlak, tabiat yang tidak dipuji atau tidak terpuji pada hukum syara. Yang kedua, setelah keluar dari setiap perangai, akhlak yang tidak terpuji pada hukum syara, waddukhulu fi kulli khuluqin saniyyin, masuk pada setiap perangai yang dipuji pada hukum syara. Jadi yang pertama, kita harus keluar dari tabiat, dari perangai, dari akhlak yang tidak terpuji, yang tercela pada hukum syara. Kemudian yang kedua, setelah kita keluar dari perangai, dari tabiat, dari akhlak yang tidak terpuji, yang tercela pada hukum syara, kita masuk pada setiap perangai yang memang dipuji, yang memang sangat dianjurkan pada hukum syara. Itulah yang disebut dengan tasawuf. Nah, sufi itu apa? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya man saffa a'malahu wa aqwalahu wa niyyatihi wa akhlaqahu min syawa'ibir riya'i wa khallasaha an kulli syai'in yusakhitul maula. Yang pertama, orang yang menjernihkan, membersihkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan dalam bentuk ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu, dia bersihkan dari apa? Pekerjaan-pekerjaannya. Contohnya dari cabang-cabang riya. Misalnya dari sum'ah, tidak mau dia berbuat amal ibadah, tidak mau dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar di hatinya ada pengen orang dengar kebaikan yang dia kerjakan, atau tidak mau dia setiap ibadah yang dia kerjakan, takwa yang dia kerjakan ada riya. Dia pinginnya mempertontonkan, memperlihatkan setiap kebaikan, ibadah, takwa yang sedang dia kerjakan. Jadi pertama itu yang disebut dengan sufi, orang yang menjernihkan, membersihkan setiap amal-amal ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala
dari cabang-cabang riya, ujub, sum'ah, sombong, dan yang lain-lain sebagainya. Yang kedua, wa aqwalahu, orang yang menjernihkan, membersihkan ucapan-ucapannya dari hal-hal yang memang tadi dianggap sesuatu yang buruk atau dicela pada hukum syara. Jadi pertama, yang disebut dengan sufi, orang yang menjernihkan, membersihkan setiap amal-amal ibadah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari cabang-cabang riya, dari sum'ah, dari ujub, dari sombong. Yang kedua, sufi adalah orang yang menjernihkan, yang membersihkan setiap ucapan-ucapannya dari hal-hal yang memang ucapan tersebut dicela atau tidak dibenarkan pada hukum syara. Kemudian yang ketiga, wa man saffa niyatihi, orang yang membersihkan, menjernihkan niatnya, niat pada hatinya. Dan setiap ibadah ketakwaan yang dia kerjakan, satu tujuannya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang disebut dengan sufi. Jadi poin yang pertama, sufi adalah orang yang menjernihkan, membersihkan setiap amal ibadah ketakwaannya kepada Allah dari cabang-cabang riya, sum'ah, kemudian ujub, kemudian sombong, dan yang lain-lain sebagainya. Yang kedua, orang yang menjernihkan, membersihkan setiap ucapan-ucapannya yang dicela, yang tidak dianggap bagus baik pada hukum syara, pada hukum agama. Tidak berbicara yang kotor, tidak berbicara yang kasar. Kemudian yang ketiga, orang yang membersihkan niat-niatnya di hatinya dari setiap amal-amal ibadah ketakwaan yang dikerjakan, satu tujuannya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang disebut dengan sufi pada keterangan yang pertama. Setelah dia sudah menjernihkan, jadi sangat panjang. Jadi proses orang ingin menjadi sufi itu sangat panjang. Jadi tidak langsung menjadi sufi, bertahap. Kita orang bisa bertahap, pelan-pelan, bertahap. Jadi tidak langsung. Kalau menjadi sufi itu bahaya nanti akhirnya. Karena nanti ada sufi yang al-maghrur, sufi yang tertipu pada hukum syara. Inilah sufi yang tidak dianjurkan, sufi yang memang dilarang pada hukum syara. Misalnya ada orang yang dia merasa paling hebat, yang pada akhirnya demikian. Orang yang terlalu, orang yang over, yang tanpa ada ilmu syariat di dalamnya, hanya dia mempelajari tasawuf dari kulitnya saja, apalagi tanpa guru sama sekali, maka dikhawatirkan orang ini bukan menjadi sufi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi seorang sufi yang al-maghrur, yang pada akhirnya bagaimana? Orang ini nanti pada akhirnya akan meninggalkan kefarduan yang telah Allah wajibkan kepadanya, akan tidak melakukan sholat fardu, akan meninggalkan puasa Ramadan, akan meninggalkan semua kewajiban-kewajiban, bahkan ini orang akan lebih berani melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan seorang sufi yang al-maghrur, yang tertipu pada hukum syara, yang tidak dianggap bagus bahkan dicela pada hukum syara. Jadi untuk peroleh kalimat sufi ini proses yang sangat panjang. Perlu yang disebut dengan al-mujahadah. Al-mujahadah itu apa? Proses kita melawan setiap hawa nafsu kita. Al-mujahadah adalah proses kita melawan setiap hawa nafsu kita. Setiap kita semua punya. Saya dengan antum semua, dengan jamaah semua ada nafsunya, ada syahwatnya. Itulah yang harus kita mujahadah, harus kita lawan, harus kita perangi. Nah, sufi itu demikian. Prosesnya sangat panjang. Jadi semua, hampir setiap ulama-ulama yang pada akhirnya mereka menjadi sufi, yang pada akhirnya mereka menjadi sufi yang sangat masyhur sampai hari ini, dulunya mereka pun sama dengan kita. Mereka semua dalam proses dosa, dalam proses maksiat.
dalam proses melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Seiring jalan, seiring berproses kemudian kesadaran ilmu agama, ilmu syariat, maka berubahlah sedikit demi sedikit yang pada akhirnya mereka menjadi seorang sufi yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi poin yang kedua adalah bahwasanya sufi ini adalah orang yang tadi apa? Yang tujuan ibadahnya, takwanya hanya satu tujuannya, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya baca Quran kita tidak karena mertua, tidak karena teman, tidak karena akhwat yang lain, tidak karena tetangga. Tujuannya satu, memang ini bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mantap, kita baca Quran hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di hati kita ingin dipuji oleh orang. Makanya perbedaannya bagaimana? Akan kentara, akan sangat kelihatan antara orang yang beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Para ulama mengatakan bahwasanya akan lebih sangat kentara, sangat jelas perbedaan antara orang yang beribadah, yang takwa hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang ibadah takwa dasarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Istiwa'ul madhi wal dhammi. Akan sama di hadapannya hinaan orang, cacian orang dengan pujian dari orang. Jadi sama, di dirinya tidak ada perubahan sama sekali. Misalnya dia sudah menjadi orang yang berusaha menjadi orang yang baik dalam hukum agama, berupaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semaksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menghinanya, ada orang yang mencacinya, tidak menjadi masalah dalam ibadahnya, tetap dia istiqamah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang memujinya, ibu ini baca Qurannya rajin betul, sehari bisa 2 juz atau 3 juz. Itu tidak berpengaruh di hatinya, karena tujuannya bukan pujian manusia, tujuannya bukan pujian orang lain. Tujuannya satu, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya demikian. Perbedaan yang sangat kentara, yang sangat lebih jelas nanti pada waktu berproses, pada waktu ada mujahadatun nafs. Ini ada orang tersebut kalau memang benar ibadahnya, takwanya, segala bentuk kebaikan yang dia kerjakan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja. Tadi yang pertama, istiwa'ul madhi wal dhammi, akan sama hinaan dari orang lain, cacian dari orang lain dengan pujian dari orang lain terhadap dirinya. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali pada dirinya. Orang puji tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya bukan kepada orang yang mujinya. Orang hina, orang caci maki, tetap tujuannya ibadah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang kalau orang puji tambah semangat ibadahnya. Kalau orang hinakan, kalau orang caci, maka akan apa? Akan kendur, akan down ibadahnya. Ini berarti orang tersebut jelas ibadahnya bukan mengharapkan keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ikhlas, orang yang ibadahnya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tadi bahwasanya yang pertama istiwa'ul madhi wal dhammi, akan sama di hadapannya antara pujian dari orang lain dengan cacian hinaan dari orang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah, beliau menyebarkan agama Islam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ke Taif. Orang-orang Taif semua itu tidak menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sambutan-sambutan yang hangat. Bahkan apa? Menyambiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang kasar, dengan sambutan batuan-batuan, dengan sambutan kotoran-kotoran binatang. Nabi sampai di Taif, orang-orang Taif
dari anak-anak kecil sampai orang-orang tuanya menyambiti Rasulullah dengan ucapan yang sangat kasar. Nabi dikatakan ya sahir, ya kahin, ya majnun, wahai tukang sihir, wahai orang gila, wahai tukang tenung. Maka pada saat itu para jamaah sekalian, datang malaikat menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menawarkan, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau saat ini mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan aku hempitkan gunung Taif ini. Ini tawaran yang apa ini? Yang menggiurkan setiap orang yang mendengarnya. Tetapi karena tujuan dakwahnya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukan menyumpahkan mereka, tapi mendoakan mereka semua dengan doa yang sangat masyhur, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa fi riwayatin Allahumma hdi li qaumi fa innahum la ya'lamun wa akhrij min baini sulbihim man yu'minu bika. Ya Allah, ampuni kaumku ya Allah. Ya Allah, berikan mereka petunjuk. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui siapa aku ini. Bahkan Nabi mendoakan, ya Allah, keluarkan dari tulang-tulang rusuk mereka orang-orang yang akan beriman kepada Engkau ya Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwahnya satu tujuannya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Itulah tanda orang yang ibadah satu tujuannya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Istiwa'ul badhi wal dhammi, sama di hadapannya antara pujian dari orang lain atau caci makian dari orang lain. Apa yang dia cari sebenarnya dalam tasawuf ini seorang sufi? Maka pengarang Habibullah beliau mengatakan, wa khallasaha an kulli syai'in yusakhitul maula. Yang dia cari adalah dia berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan dirinya dari setiap ucapan perbuatan yang membuat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak dipikirin orang mau hina dia, orang mau puji dia, tidak menjadi pikiran dia. Kadang-kadang kita suka berubah. Kalau ada orang yang hina kita, caci maki kita, ya Allah, saya udah benar, saya udah mau berupaya jadi orang baik, kok malah dia banget, malah dihina, malah dicaci maki, malah mundur pada akhirnya, malah down pada akhirnya. Qurannya jadi tidak dibaca, qiyamul lailnya berkurang, bahkan kepada orang yang menghinanya. Tapi tidak dengan orang yang sufi yang tadi. Pada poin yang berikutnya, orang yang sufi tujuan ibadahnya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia selamatkan dirinya dan setiap sesuatu perbuatan ucapan yang membuat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dicari hanya keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak mencari keridhaan teman, tidak mencari keridhaan tetangga, tidak mencari keridhaan mertua, tidak mencari keridhaan suami. Apa yang dia cari? Dia yang mencarinya hanya keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang sudah bertasawuf, orang yang di bidang sufi, maka orang tersebut apapun bentuk ujian yang Allah berikan, apapun bentuk nikmat yang Allah berikan, kondisi sehat, kondisi sakit, kondisi senang, kondisi susah, kondisi kaya, kondisi miskin, tetap istiqamah, konsisten dalam ibadah, dalam takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada urusannya corona, tidak ada urusannya, tetap Quran dia baca. Bahkan para jamaah sekalian, dia yakin dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairud dawa Al-Quran. Obat terbaik adalah membaca Al-Quran. Orang mencari obat banyak, obat suplemen vitamin A segala macam dicari agar mencapai kesehatan yang sempurna. Tidak akan mencapai kesehatan yang sempurna. Kesehatan yang sempurna hanya dengan cara membaca Al-Quran. Siapa yang mengatakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian para jamaah sekalian,
orang yang dibilang sufi tadi, poin yang berikutnya, dia akan menyelamatkan dirinya dari setiap perbuatan, ucapan yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita minta kepada Allah doa yang sangat masyhur, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ya Allah ridho Engkau dan surga Engkau ya Allah. Ridho dulu baru mendapatkan surga ya Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi demikian. Setiap bentuk hal ibadah yang dia kerjakan, takwa yang dia kerjakan, tadi dia berupaya menyelamatkan dirinya dari setiap perbuatan, ucapan, bentuknya ibadah, kebaikan, takwa kepada Allah daripada mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut dengan murka manusia, tidak takut dengan murka siapapun. Yang dia sangat takut adalah murka siapa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Rabb-nya, Allah Tuhannya yang mengatur segalanya. Seorang sufi demikian, tujuan dirinya, hidupnya satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan suami, bukan anak, bukan mertua, bukan atasan, bukan orang yang berpangkat, bukan orang kaya, tidak dilihat oleh dia seluruhnya. Yang dia lihat, yang dia inginkan, hatinya hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kondisi bagaimanapun orang yang sudah bertasawuf, tidak ada pengaruh apapun dalam kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit tetap baca Quran, sehat apalagi demikian. Dalam kondisi susah tetap Quran dibaca, apalagi senang Quran lebih dibaca lagi olehnya. Jadi kondisi bagaimanapun tidak berpengaruh, lingkungannya bagaimanapun tidak berpengaruh, tetap konsisten, tetap istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh kepada wabah yang berpanjangan di negara kita ini, bahkan seluruh dunia ini, corona ini sampai kurang lebih 3 tahun berada di Indonesia. Tapi orang-orang yang bertasawuf, orang-orang yang memang sudah menjadi sufi, berupaya keras menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak ditakut-takuti dengan virus dirinya. Hatinya tidak dapat ditakut-takuti dengan apa? Virus tadi. Karena dia yakin hatinya sepenuhnya, imannya yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya satu, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, wa aqbala bi batinihi wa zahirihi 'ala Allah wa 'ala ta'atihi. Dan orang yang sufi tadi maksimal dengan lahir batinnya menghadap Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya kendur. Setiap pertambahan hari yang dia lalui, penambahan minggu yang dia lalui, penambahan bulan bahkan tahun yang dia lalui, dalam hal yang dia kerjakan ibadahnya semakin meningkat. Jadi grafiknya bukan turun, bukan, semakin meningkat. Dia yakin semakin bertambah hari, semakin bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun, semakin sedikit jatah umur yang Allah berikan untuknya. Kan demikian. Sekarang sudah tahun berapa ini? 2023. Usia kita apakah nambah? Tidak akan nambah. Semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, dan semakin dekat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin demikian, dia yakin dengan hatinya, yakin dengan imannya bahwa usia yang Allah berikan semakin bertambah tahun, bukan semakin bertambah, tetapi semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Pun dengan kesehatan dirinya, kan demikian. Ibu mungkin dulu waktu masih perawan, masih gadis, itu sehatnya luar biasa. Sekarang sudah usia 40, usia 50, ada aja bu ya, semua orang bu ya. Iya kan ibu ya? Kolesterol, darah tinggi, gak boleh salah makan ya bu ya, gak boleh salah minum, gak
nggak boleh salah makan, nggak boleh kurang tidur, nggak boleh pikirannya Bu ya. Pikiran sedikit langsung tensinya naik pasti. Ya kan demikian ya Bu ya. Lagi dulu kita gadis kan santai saja. Tapi semakin bertambah usia, semakin bertambah umur kita, seluruhnya semakin berkurang. Umur yang Allah berikan semakin berkurang, kesehatan semakin berkurang, kemudian fitnya semakin berkurang, semakin berkurang seluruhnya. Mata yang tadinya awas sudah apa Bu? Ya baik-baik sih awas Bu, saya yakin. Itu awas nanti. Telinga sudah mulai kurang, kemudian semua sudah kurang semua. Artinya apa? Orang yakin yang beriman kepada Allah, mukmin dan benar dia yakin. Oh iya, dia sadar diri bahwa dirinya lemah. Yang Allah katakan khuliqal insanu dhaifan. Semua makhluk Allah, saya ibu sama. Allah ciptakan lemah, tidak ada yang kuat. Yang maha kuat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana tadi? Orang yang sudah menjadi sufi, bertasawuf, tadi poin yang berikutnya, dia akan semaksimal mungkin berupaya semaksimal mungkin ibadahnya terus menerus meningkat, tidak mau untuk kendur bahkan berkurang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akan sering minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Pada waktu ibadah kita sedang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut roh kita. Itu luar biasa nikmatnya. Allah panggil dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang dibilang sufi tadi saya terangkan, ulama menerangkan menjelaskan, orang tersebut akbala bi batinihi wa zahirihi 'ala Allah wa 'ala ta'atihi. Orang tersebut akan semakin hari bertambah, semakin minggu bertambah, semakin bulan bertambah, semakin tahun bertambah, semakin meningkat ibadah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ibu yang biasa tahun lalu biasa baca Qur'annya 1 ayat besarnya, ditambahkan lagi sekarang menjadi 2 ayat atau 3 ayat, bahkan 1 juz sehari diwajibkan. Itu demikian. Misalnya biasa qiyamul lailnya hanya 2 rakaat saja, bertambah sekarang tahun 2023, tambah jangan 2 rakaat menjadi 4 rakaat atau menjadi 6 rakaat. Yang biasa duhanya hanya 2 rakaat saja, bertambah tahun sekarang 2023, tambah duhanya 4 rakaat, bertahap. Jadi tidak langsung. Jangan kita langsung misalnya duha 8 rakaat hanya 1 hari saja, atau hanya 1 minggu saja, atau hanya 1 bulan saja. Bertahap, pelan-pelan tapi pasti, pelan-pelan tapi pasti. Tadi Qur'annya sudah dibaca 1 ayat, 2 ayat, bertambah menjadi 4 ayat, bahkan menjadi 1 juz. Orang yang qiyamul lailnya, ibu biasa misalnya duhanya 2 rakaat, tambahkan menjadi 4 rakaat, bertahap. Kemudian istighfarnya yang tadinya 10 kali, tambahkan 10 kali menjadi 10 dan 100 kali, atau menjadi 20 kali. Jadi berproses pelan-pelan. Jadi orang yang bertasawuf demikian, seorang sufi, semakin bertambah hari yang Allah berikan kepadanya, semakin bertambah minggu yang Allah berikan kepadanya, semakin bertambah bulan yang Allah berikan kepadanya, semakin bertambah tahun yang Allah berikan kepadanya, semakin dia memaksimalkan ibadah dia, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat rugi dia. Yang pada akhirnya apabila sehari tidak membaca Quran, itu hatinya, dirinya, lahir batinnya merasa seperti orang galau. Kan demikian Bu ya. Ada hutang kepada Allah. Ini ibu biasanya baca Quran sehari 1 juz, karena ada kesibukan, anak menikah, kemudian ibu harus ngurusin resep segala macam. Pada akhirnya kan baca Qurannya kan terbengkalai. Itu hati kita nggak bisa dibohongin itu. Ya Allah, saya meninggalkan baca Quran. Ya Allah, ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ada hutang, padahal bukan apa?
Bukan hutang, tapi karena sudah kebiasaan yang ibu kerjakan, memang demikian. Ibu sering baca Quran, pokoknya saya wajibkan diri saya sehari 1 juz. Itu demikian. Itu ciri orang yang sudah bertasawuf. Artinya apa? Semakin hari yang Allah berikan, semakin ada penambahan, peningkatan ketakwaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'al iradi an siwahu, disertai dengan berpaling daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di hati seorang sufi hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak selain Allah. Bukan rumahnya, bukan suaminya, bukan anaknya, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan uangnya, bukan motornya, bukan mobilnya. Yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa itu. Makanya tadi saya bilang dari awal sangat berat. Jadi kita berproses, tidak langsung seperti yang tadi saya sebutkan, tidak langsung berproses, bertahap, yang pada akhirnya hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi demikian, di hatinya yang dia tahu, yang dia mengerti hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya bagaimana? Tadi klimaksnya happy ending itu luar biasa. Karena di hatinya hanya yang dia tahu, yang dia mengerti hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hatinya sudah terkait penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya pada waktu usianya sudah sampai, jatah hidup di alam dunia sudah selesai, kontraknya sudah habis di alam dunia, dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tahu, yang dia mengerti hanya Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap lisan yang dia ucapkan. Waktu ruhnya Allah cabut, yang keluar adalah kalimat la ilaha illallah. Ruhnya Allah cabut, yang keluar kalimat Allah. Ruhnya Allah cabut, yang keluar kalimat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Saya punya paman, saya punya seorang guru juga paman saya, seorang ulama Jakarta. Beliau itu sudah sakit lama, menderita stroke yang sudah parah, sampai tidak bisa sama sekali berbicara dan lumpuh total. Tapi yang membuat semua orang itu terheran-heran, terkagum-kagum, pada waktu menjelang akhir hayatnya, seorang yang sudah bertahun-tahun tidak dapat berbicara karena sakit stroke yang sudah dia diderita olehnya bertahun-tahun, sudah tidak bisa berjalan bertahun-tahun, tidak bisa berbicara bertahun-tahun. Tetapi menjelang kematiannya, sebelum ruhnya keluar dan jasadnya yang kasar itu, maka semua orang menyaksikan paman saya ini, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sangat lantang, subhanallah. Padahal penyakitnya penyakit stroke yang sudah parah, tetapi waktu Allah cabut rohnya, dengan lantang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, subhanallah. Kenapa demikian? Karena di hatinya hanya ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pun saya pernah menyampaikan satu hadis pada waktu saya mengajar di sebuah rumah sakit Jakarta. Saya sampaikan kalimat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dokter menghampiri saya selesai pengajian, dia menghampiri saya dan dia benarkan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, benar wahai Ustaz, apa yang Nabi sampaikan. Saya ini seorang dokter dan saya setiap hari menyaksikan pasien-pasien dari mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah yang meninggal dunia.
tidak saya saksikan dan sangat jarang sekali, dia bilang, dokter ini mengatakan sangat jarang sekali ada pasien muslim atau muslimah hembusan napas terakhirnya mampu untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Tetapi kata dia, dokter itu mengatakan kepada saya, satu hari ini sudah lama. Artinya setahun itu dia tidak temukan orang muslim atau muslimah, jarang sekali yang bisa pada waktu hembusan napas terakhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata dia? Tetapi satu hari saya menyaksikan ada seorang ibu, saya yakin dia ibu yang salehah, seorang muslimah yang salehah. Kenapa demikian? Waktu hembusan napas terakhirnya, padahal ibu ini sudah sakit yang sangat keras, tidak mungkin secara akal dia bisa mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, wahai Ustaz, pada waktu ibu ini menghembuskan napas yang terakhir dengan sangat lantang, subhanallah, dengan sangat lantang mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada seorang anaknya laki-laki, saya hampir untuk kali ini, saya tanya kepadanya, kerjaan ibu anda itu apa? Kerjaan ibu kamu itu apa? Pada waktu sehatnya. Maka anaknya menjawab langsung, wahai Pak Dokter, ketahuilah, sejak saya kecil sampai saya besar seperti ini, kerjaannya pertama yang saya saksikan adalah bangun malamnya, tahajudnya, qiyamul lailnya, tidak pernah absen sama sekali. Selesai dia tahajud, yang dia ucapkan, saya mendengar, saya menyaksikan adalah setelah dia baca Al-Quran, yang dia berbanyak kalimat la ilaha illallah, itu diperbanyak sampai menjelang waktu subuh, subhanallah. Makanya dia bilang, saya sih tidak asing, saya tidak terkejut karena ini anak. Kenapa demikian? Karena saya yakin ibu saya mampu untuk mengucapkannya. Lihat kepada jemaah sekalian, orang yang di hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lainnya, bukan uangnya, bukan istrinya, bukan suaminya, bukan cucunya, bukan anaknya, bukan rumahnya, bukan mobilnya, bukan motornya. Di hatinya hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini orang tersebut dengan sangat mudah nanti pada waktu menjelang kematiannya untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tadi di antaranya kalimat thayyibah adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, minimal kalimat Allah, 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 Allah. Ini kalimat singkat, pendek. Tapi ada orang, salah seorang ulama Jakarta, Syekh Abdul Wahab rahimahullah, itu beliau pada waktu terakhir nafasnya keluar, disaksikan oleh orang banyak, mampu untuk mengucapkan, membaca surah Al-Ikhlas hingga selesai. Subhanallah, ini lebih sulit lagi nih. Kalau kalimat Allah mungkin insya Allah bisa. Kalau kalimat la ilaha illallah mungkin insya Allah bisa. Tapi ada orang yang sedang ngap-ngapan kan, lagi sedang menghadapi sakratul maut, kan kita napasnya sedang gerimis. Bukan seperti sekarang ini, lagi ngap-ngapan, susah untuk mengucapkan satu huruf saja. Tapi ada seorang ulama Jakarta, Syekh Abdullah rahimahullah, sebelum beliau berperang ke rahmatullah, beliau ucapkan dengan sangat fasih, dengan sangat lantang surah Al-Ikhlas dari ayat pertama hingga selesai. Dia baca, disaksikan oleh seluruh muridnya dengan kalimat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini napasnya sudah apa ya? Sudah tengah-tengah menghadapi sakratul maut, tapi dengan sangat lantang, dengan sangat mudah dia ucapkan kalimat tadi, surah Al-Ikhlas dari ayat pertama hingga selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai, habis rohnya Allah ambil, Allah angkat. Subhanallah. Itulah yang disebut dengan tasawuf, orangnya sufi. Jadi orang sufi, poin yang berikutnya tadi, dia
di hatinya hanya ada siapa tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa insya Allah, tapi berproses. Di hati kita tidak ada suami kita, di hati kita tidak ada anak kita, di hati kita tidak ada uang kita, tidak ada mobil kita, tidak ada motor kita, tidak ada rumah kita. Yang kita tahu, yang kita mengerti, di hati kita hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, salah seorang kekasih Allah, seorang wanita, ini super luar biasa, super duper, ini seorang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu. Ini wanita ini, siapa namanya? Yang sudah tidak kita asing lagi mendengar nama beliau. Siapa? As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Allah, ini perempuan sufiyah, seorang kekasih Allah, perempuan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu ada maling masuk ke rumahnya, ada maling masuk ke rumahnya, maka As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah sedang tidur. Ini maling masuk dengan sangat mudah masuk ke rumahnya. Kemudian ini maling mengambil harta benda As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, diambil bajunya, diambil uang segala macamnya, diambil. Sudah selesai, sudah siap dengan bawaan-bawaan yang dia pengen bawa keluar hasil malingnya. Dia siap-siap pengen keluar. Pintu yang tadi dia lihat hilang. Pintu tadi yang dia masuk darinya itu hilang dari pandangan matanya. Dia bingung, dia ini gimana? Saya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Ini gimana? Dia terpedot. Dia taruh itu dari buntelan, dari harta benda As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, ditaruh, letakkan. Pas ditaruh baru apa? Baru kelihatan itu pintu keluarnya. Itu pintunya, dia bilang. Diambil lagi hartanya, hilang lagi. Sampai 3 kali demikian. Ditaruh, baru nampak, baru kelihatan pintunya, pintu keluarnya. Diambil lagi, hilang lagi. Yang pada akhirnya dia langsung, pada waktu dia ingin berusaha mengambil itu barang daripada Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, terbangunlah Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Maka para jamaah sekalian, ada suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat berseru kepadanya, kalau seandainya Rabi'ah sedang tidur, kalau seandainya Rabi'ah sedang tidur, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kekasihnya, siapa kekasihnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Subhanallah. Allah selamatkan beliau dari bahaya maling, hilang barangnya, sebab di hatinya ada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memang demikian, hatinya berta'alluq, berkaitan secara maksimal hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan, pasti Allah jaga dia, Allah jaga istrinya, Allah jaga suaminya, Allah jaga hartanya. Kenapa demikian? Di hatinya hanya ada siapa tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa insya Allah. Tapi ingat, berproses, tidak langsung menjadi sufi. Dan jangan sampai menjadi seorang sufi yang al-maghrur, seorang sufi yang tertipu, yang pada akhirnya seorang sufi yang maghrur ini akan lebih sangat dahsyat perbuatan maksiat yang dia kerjakan, akan lebih sangat dahsyat meninggalkan hal-hal yang Allah wajibkan. Jadi tadi seorang sufi di antara sifatnya adalah bahwasanya hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, apa yang berikutnya? Seorang sufi itu bagaimana kriterianya? Maka Baqarah Habibullah dia mengatakan bahwasanya seorang sufi itu adalah pertama, di antaranya adalah berikutnya, seorang sufi salamatus sadri wa sakhawatun nafsi, selamat hatinya, dadanya dari penyakit-penyakit hati, tidak iri,
tidak dengki, tidak menyimpan dendam kepada orang lain, tidak ria, tidak sum'ah, tidak sombong, tidak ujub. Artinya apa? Orang sakit itu tidak dendam di hatinya, tidak iri kalau ada orang yang Allah kasih nikmat kepada orang lain. Misalnya ada orang beli mobil, baru kerja, baru usaha 4-5 bulan, udah beli mobil. Ini kadang-kadang suka ada orang yang itu orang apa usahanya ya, baru kerja, baru usaha 5 bulan sudah apa? Bisa beli mobil, iri di hatinya. Ini orang belum bisa bertasawuf. Kenapa demikian? Seorang yang bertasawuf itu, seorang sufi, orang itu akan selamat hatinya dari penyakit-penyakit hati. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam di hatinya. Kan ada orang yang dendam di hatinya. Pokoknya nanti kalau bapak meninggal jangan bilangin tangan itu ya. Kalau sampai dibilangin nanti bapak bangun lagi ya. Sampai begitu. Dendamnya luar biasa itu orang. Orang yang sufi tidak demikian. Seorang yang sufi salamatus sadri, selamat hatinya, selamat dadanya, artinya hatinya dari iri, dari dengki, dari dendam, dari ria, dari sum'ah dan penyakit-penyakit hati lainnya. Kemudian wasakhawatin nafs, orang tersebut akan sangat murah tangannya. Itu subhanallah ini. Orang yang sudah menjadi sufi akan murah tangannya, tidak menggenggam, tidak bakhil, tidak apa bahasa kita? Pelit pedit ya, pelit pedit buntut gasiran ya dibilangnya tuh. Tidak demikian. Koret itu udah penyakit koret itu. Pada koneng ya. Artinya tidak demikian. Seorang sufi, sampai seorang sufi itu luar biasa. Kalau kita lihat seorang sufi bagaimana kehidupan mereka semua. Siapa di antaranya? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini beliau di antara ulama dan madhab kita adalah madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada waktu membuat baju, kemudian seorang penjahitnya ingin memuji Al-Imam Asy-Syafi'i, ingin memuji beliau. Ini saya tahu karena orang sudah masyhur, sudah populer, orang pakai tahu yang banyaknya, yang orang banyak pengen memujinya. Itu tukang jahitnya pengen memuji Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i bikin baju kurung, bikin baju gamis, kemudian tukang jahit sengaja dibuat lengan baju yang kanannya lebih panjang dari tangan Al-Imam Syafi'i. Kemudian lengan kirinya tanpa lengan baju sama sekali. Dibuatnya demikian. Setelah sudah ditentukan hari yang hak, ditentukan jadi bajunya, Imam Syafi'i datang tukang jahit ini, dia sedangi, dia pakai baju yang sudah menjadi tadi. Dia lihat lengan baju tangan sebelah kanan panjang, yang kiri tanpa apa? Tanpa lengan baju. Subhanallah. Ini kalau kita ngomong-ngomong sudah saya bayar kemudian tidak dengan demikian dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tadi seorang sufi itu salamatus sadri, selamat hatinya, tidak iri, tidak dengki, tidak dendam, tidak pemarah, pandai mengontrol emosinya. Kalau kita begitu, udah selesai tukang jahit sama kita udah. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah luar biasa. Apa yang beliau ucapkan setelah beliau melihat demikian? Lengan baju tangan kanannya kepanjangan, lengan kirinya tanpa lengan sama sekali. Beliau mengatakan kepada tukang jahit ini, jazakallahu khairan Allah. Ini kalimat mahal. Kalau ibu ada yang ngasih sesuatu kepada ibu, apapun bentuknya, ucapan baik, atau ada orang yang ngasih misalnya kepada ibu makanan atau minuman atau kalimat-kalimat yang baik, maka ibu sunnah untuk mengucapkan kalimat jazakillah. Kalau perempuan jazakillah khairan, kalau laki-laki
jazakallah khairan. Sunnah demikian. Artinya apa? Semoga Allah membalas kebaikan kau dengan kebaikan yang sangat banyak. Itu sunnah. Misalnya ada orang yang berikan ibu makanan, maka ibu sunnah mengucapkan kalimat jazakillah khairan. Kalau perempuan, kalau laki-laki jazakallahu khairan. Artinya apa tadi? Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan yang sangat banyak. Nah, ibu sunnah untuk mengucapkan kalimat wa iyyaka atau wa iyyaki. Misalnya tadi ini orang kasih ibu makanan, ibu tadi ucapkan kalimat jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan. Maka orang yang tadi ngasih makanan sunnah untuk mengucapkan kalimat wa iyyaka atau wa iyyaki, dan kau juga Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Jadi sunnah demikian. Ini Imam Syafi'i sudah diberikan dijahiti bajunya tadi. Padahal kalau secara akal, secara emosi harusnya malah kagum. Marah seharusnya. Kalau secara akal, secara emosi seharusnya marah seharusnya. Tapi beliau tidak. Beliau ucapkan kalimat tadi jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan yang sangat banyak. Bahkan biaya jahitnya Imam Syafi'i berikan 2 kali lipat. Kalau kita mau bayar kalau kita mau bayar udah ngapain bayar kalau kita salah dijahit. Imam Syafi'i tidak demikian. Setelah beliau mengucapkan dengan kalimat tadi jazakallahu khairan, beliau bayar 2 kali lipat dari ketentuan harga menjahitnya. Subhanallah. Bisa ibu demikian bu? Bisa, insya Allah. Mudah-mudahan semakin kita mempelajari ilmu agama, semakin kita belajar tasawuf, semakin bisa insya Allah untuk mengamalkan. Dan yang paling penting ilmu demikian. Ilmu yang paling penting apa? Harus diamalkan secara semaksimal mungkin. Ini contoh yang pertama. Orang yang selamat hatinya dari iri, dari dengki, dari dendam, dari riya, dari sum'ah, dari ujub. Siapa lagi di antaranya? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama beliau? Seorang sahabat yang sudah sangat tidak asing di telinga kita. Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sering kita baca hadis an Abi Darda dari Sayyidina Imam Abu Darda. Ini ibu para jamaah sekalian, satu ketika beliau membeli satu orang budak perempuan, dan budak perempuan ini tidak senang menjadi budak dari Sayyidina Imam Abu Darda. Setiap hari, bahkan sampai setahun lamanya, setiap makanan yang dia buat, setiap minuman yang dia buat untuk tuannya ini Sayyidina Imam Abu Darda selalu diberikan racun. Selalu diberikan apa? Racun. Apa tujuannya? Biar tuannya cepat mati. Selama setahun penuh diracuni makanan dan minuman yang dibuat olehnya, tetapi dia heran, terheran-heran. Selama setahun diracuni tapi tidak mati-mati. Kan seharusnya kan? Sekali langsung apa? Langsung mati. Karena ini racun yang luar biasa hebatnya. Orang itu kalau minum atau kalau makan racun ini langsung mati pasti. Tapi tidak demikian dengan sahabat Nabi ini. Racunnya diminum selama setahun tapi tidak mati-mati. Sampai budaknya ini, pembantunya bertanya, memberanikan diri kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu, wahai tuan, engkau ini dari bangsa jin atau bangsa manusia? Kan kalau bangsa manusia sudah apa? Mati. Apa kata dia? Saya ini sama seperti Anda, sama seperti kamu, dari bangsa manusia. Langsung dia terus terang, wahai tuanku, tahukah engkau, selama setahun ini aku racuni makanan dan minuman yang kau makan dan kau minum. Kalau kita bagaimana? Kalau kita makan, pasti dilapor ke polisi pasti. Pasti kita marah-marahin itu, bantu minimal kita marah-marahin dia. Tapi dengan Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau bagaimana sikapnya? Yang pertama, beliau kasih tahu dulu
Beliau informasikan kenapa beliau sampai tidak mati, diracuni selama setahun penuh dari makanan yang beliau makan dan minuman yang beliau minum. Apa kata beliau? Saya tidak lupa sebelum saya makan yang Nabi perintahkan pada saya untuk membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu sunnah itu para jamaah sekalian. Kita sebelum makan, sebelum minum, sunnah di samping baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, jangan lupa kita baca kalimat tadi yang Nabi ajarkan, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini ilmu untuk budaknya tadi. Budaknya dapat ilmu padahal sudah beracuni Sayyidina Imam Abu Darda selama setahun penuh. Yang kedua, kata Imam Abu Darda, wahai budak perempuan aku, anti hurratun liwajhillah. Engkau hari ini bebas dari perbudakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah. Orang yang sufi demikian. Orang yang sufi demikian yang tadi yang ulama sebutkan salamatus sadri, selamat hatinya dari iri, dari dengki, dari dendam, dari riya, dari ujub, dari sombong dan penyakit-penyakit hati lainnya. Yang berikutnya tadi apa? Wasakhawatun nafsi. Dia akan murah tangannya, memberikan apapun yang dia miliki kepada orang lain, berbagi kepada sesama manusia ataupun berbagi kepada makhluk Allah yang lainnya, kepada binatang. Itu luar biasa. Seorang sufi demikian. Jadi para jamaah sekalian, yang paling penting bagaimana? Yang paling penting adalah intinya tadi hanya dua. Seorang sufi itu intinya dua. Yang pertama tadi, orang yang sufi adalah berupaya semaksimal mungkin mengeluarkan sifat, perangai, tabiat, akhlak yang apa tadi? Yang tercela, yang tidak bagus pada hukum syara. Yang kedua, setelah sudah mengeluarkan semua sifat, perangai ataupun tabiat yang kurang bagus, yang tercela pada hukum syara, dia masukkan dalam dirinya, lahir batinnya apa? Sifat-sifat yang dipuji pada hukum syara. Itu poinnya dua saja. Subhanallah. Apabila seorang muslim atau seorang muslimah sudah bisa dengan dua poin ini, orang tersebut disebut dengan sufi. Tapi ingat, seorang sufi juga harus diiringi dengan ilmu syariat agar tidak tertipu dengan godaan syaitan. Jadi seorang sufi harus tetap dipadukan ilmu tasawufnya dengan ilmu apa? Ilmu syariat. Kenapa demikian? Ini paling penting. Karena nanti ada sufi al-magrur, seorang sufi yang tertipu tadi yang saya contohkan demikian. Sampai tidak sholat yang fardu, sampai tidak puasa Ramadan, sampai pada akhirnya melakukan misalnya perbuatan maksiat yang Allah larang, perbuatan dosa yang Allah larang, dia kerjakan. Ini disebut dengan as-sufil magrur, seorang sufi yang tertipu. Kenapa demikian? Karena telah meninggalkan kewajibannya menuntut ilmu agama atau ilmu syariat. Jadi tetap kita bertasawuf, jangan lupa tadi pelajari bagaimana menggunakan air. Kan ada air yang suci mensucikan, ada air mutanajis, ada air mustakmal, ada air mutaghayyir. Kemudian bagaimana cara mandi hadas yang benar pada hukum agama, bagaimana cara wudhu yang benar, sholat yang benar. Jadi semua rangkaian ibadah, puasa Ramadan bagaimana caranya, zakat bagaimana caranya, harus tetap kita tuntut dalam kita pelajari. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Tadi ada poinnya, terakhirnya. Itu hukumannya kan ada di YouTube, masa nanti bisa di mungkin nanti bisa di itu ya. Oh yang bismillahirrahmanirrahim bisa. Nah saya kan dari awal
Ya tadi yang sudah hilang yang untuk bisa.